Ini apa sih dok, kok anak ini bisa jadi autis? Nah kalau seandainya nih dok ya, dokter ketemu sama dia memang anak yang dia udah positif autis ya dok ya, itu Mm. apa sih yang dokter lakukan untuk membantu si anak ini dok? Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Roro dari Rumah Sakit Hermina Lampung. Sore dok. Sore. Apa kabar dok? Udah lama nggak sama dokter ya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak? Heeh, sehat juga dok. Lagi di mana ini dok? Baru nyampe apa? Di rumah. Oh, baru nyampe di rumah ya dok ya. Dok, hari ini kita mau dengerin edukasi dokter soal autis. Hmm. Ya, baik. Ya, karena kan aku lihat itu di sekeliling kita ini masih ada anak-anak yang autis ya dok ya. Ya, Ya, betul. boleh langsung aja nggak dok? Itu autis ini sebenarnya apa ini dok? Autisme itu adalah suatu spektrum penyakit sebenarnya. Spektrum itu artinya ada kisarannya ya. Makanya namanya Autism Spectrum Disorder atau kita singkat dengan ASD. Jadi suatu kisaran penyakit. Kenapa kisaran? Ya karena nanti keparahannya juga beda-beda gitu ya. Gejalanya juga bervariasi. Tapi intinya ada harus memenuhi syarat, tiga syarat, yaitu yang pertama ada gangguan komunikasi, yang kedua ada gangguan interaksi, dan yang ketiga ada gangguan ada gerakan repetisi. Repetisi itu artinya gerakan yang diulang-ulang gitu, repetitif gitu. Itu gerakan itu bisa misalnya kayak nyetek-nyetek lampu, terus misalnya dia lari sana lari sini bolak-balik, itu kan diulang-ulang ya. Nah, itu harus memenuhi tiga syarat itu meskipun sebenarnya ini merupakan suatu kumpulan gejala juga bisa selain tiga itu, misal selain tiga syarat itu bisa misalnya ada anaknya nggak bisa diam misalnya, terus bisa juga misalnya anaknya itu ada gangguan makan misalnya, itu berarti dia ada gangguan sensorinya juga. Terus misalnya itu anaknya itu misalnya cemas gitu ya, atau dia mudah mudah marah misalnya, ada gangguan perilaku misalnya seperti itu. Jadi makanya disebut dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Mm-mm, Begitu. iya. Penyebabnya apa sih dok? Kok anak ini bisa jadi autis? Sebenarnya sampai sekarang sih untuk penyebabnya nggak diketahui ya, karena bukan suatu kelainan organik atau misalnya organik itu misalnya di otaknya ada sesuatu gitu ya, bukan seperti itu gitu. Diperiksa fungsi-fungsi otaknya misalnya apa neurotransmitter ya, kita sebut dengan neurotransmitter itu zat kimia gitu di otak misalnya, itu juga tidak selalu itu ada masalah. Jadi sampai sekarang tuh penyebab pasti belum diketahui, belum bisa diketahui. Mm-mm, iya. Nah dok, itu Ya. kalau anak autis ini dia ada ciri-ciri dari fisiknya nggak dok? Kalau secara fisik ya, sebenarnya kita tadi ya kan kalau misal ada tiga gejala utama ya, tiga tanda atau gejala utama. Yang pertama yaitu gangguan komunikasi. Jadi gangguan komunikasi itu artinya dia apa? Dia terlambat bicara biasanya. Jadi anak autis tuh nggak sesuai. Misalnya usia 2 tahun, harusnya dia udah bisa bilang mau mamam misalnya dua kata gitu ya. Dia bahkan mungkin belum bisa memanggil mamah gitu untuk ibunya misalnya. Jadi kalau kita lihat dari luar ya, kalau kita periksa dia pasti ada keterlambatan bicara. Yang Mm-mm. kedua tadi gangguan interaksi. Nah, gangguan interaksi itu misalnya kalau kita periksa secara fisik misalnya kita ajak berkomunikasi, dia itu tidak ada kontak mata misalnya, nggak menatap kita gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi asik dengan main sendiri ya, kan kalau zaman dulu orang sering mengistilahkan tuh autis itu hidup di dunia sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia lagi main gitu ya, asik main gitu, kita panggil juga dia nggak nengok. Ya itu tergantung sih, ada juga yang masih nengok sebentar gitu ya, terus nggak, tapi nggak ngeliat mata kita, cuma nengok sebentar terus nggak, dia kembali lagi asik gitu ya. Ada yang sampai kita ambil mainannya, misalnya lagi mainan gitu, kita ambil mainannya, kita ngetes ya sebenarnya itu.
terus dia nggak ngelihat kita, dia cuma terpaku kepada mainannya misalnya. Nah itu kan secara fisik sebenarnya itu udah bisa kita nilai, artinya tidak ada kontak ya. Dimulai dari tidak ada kontak mata sampai ada kontak mata tapi minimal misalnya. Untuk gangguan atau gerakan repetitif atau stereotip gitu ya, atau yang diulang-ulang, itu juga kan kalau kita lihat dari pemeriksaan ya nanti ada tampak gitu ya, dia nggak sadar misalnya tuh dia suka ngeliatin tangannya sendiri, itu sebenarnya satu gerakan yang tidak disadari dia yang itu khas gitu ya, dan itu dilakukan berulang-ulang misalnya. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik di sini itu yang bisa kita temukan seperti itu. Ya. Anak autis ini sudah mulai kelihatan dari usia berapa, Dok? Ya, jadi autisme itu kan sebenarnya udah apa ya? Dia sudah punya bakat dari awal. Cuman emang kalau ada faktor yang kalau ada faktor yang memperberat ya dia jadi semakin cepat muncul atau menjadi semakin parah. Contohnya apa? Contohnya misalnya dia emang udah punya bakat menonton televisi, udah punya bakat autisme, tapi dia itu sering diberikan tontonan televisi ataupun misalnya YouTube. Jadi mungkin kalau misalnya tidak diberikan tontonan itu, dia bisa agak munculnya nanti-nanti gitu ya, meskipun di usia 2 tahun. Tapi kalau misalnya diberi tontonan itu terus-menerus sejak kecil, sejak bayi, ya mungkin dia saat itu juga udah langsung menunjukkan gejala autisme seperti itu. Jadi dari mulai kapanpun bisa muncul atau bermanifestasi gejalanya. Oleh karena itu sebenarnya sebagai orang tua bisa mendeteksi secara dini sebenarnya. Jadi nggak terlambat maksudnya untuk memeriksakan anaknya kalau ada gejala-gejala autisme. Misalnya dipanggil dari bayi aja deh. Tidak ada kontak mata. Tadi kan udah saya bilang tidak ada kontak mata. Jadi bayi itu sebenarnya dari mulai usia 2 bulan itu dia udah ada kontak mata dengan pengasuhnya atau ibunya. Ya, jadi kalau misalnya sambil disusui, misalnya menyusu pada ibunya kan, nah itu ada kontak mata, ibunya tersenyum sama dia. Dia akan membalas senyum ibunya di usia 2 bulan. Itu udah bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada kontak mata, tidak membalas senyum ibunya, itu kan umur 2 bulan aja kita udah mulai bisa mengenali oh ini jangan-jangan autisme misalnya gitu. Kita udah bisa mendeteksi gitu ya. Terus di umur 3 bulan misalnya dia mulai mengikuti benda misalnya. Kalau misalnya ada benda kita alihkan begitu ya di matanya, dia akan mengikuti gitu sesuai dengan gerakan benda itu. Kalau misalnya tidak, berarti itu kan ada sesuatu ya, meskipun bukan berarti autis ya, kan bisa juga gangguan penglihatan, itu bisa juga. Tapi maksudnya salah satunya, ya salah satu yang kita pikirkan ya. Lalu misalnya di usia berapa ya, mulai bisa dipanggil namanya, misalnya usia 8 bulan, 9 bulan ya. Kalau misalnya dipanggil sudah menengok gitu ya, walaupun mungkin dia belum paham sih namanya itu, misalnya namanya itu ya misalnya belum paham, tapi dia belum paham kalau itu nama gitu ya, tapi dia tahu bahwa kalau misalnya dia itu dipanggil dengan ya gitu, jadi dia mulai menengok kalau misalnya dipanggil. Tapi kalau misalnya anak autisme kan dipanggil juga nggak nengok gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ya, bisa juga itu ada gangguan pendengaran ya, bukan autisme. Makanya memang kalau misalnya kita menemukan gejala-gejala itu ya, kita tidak hanya satu yang kita pikirkan ya. Salah satunya autisme, cuman masih ada juga kemungkinan lainnya. Oleh karena itu, nanti pemeriksaannya juga harus lengkap ya. Tidak hanya ke screening autisme dengan instrumen toolsnya, ada khusus daftar pertanyaan untuk ke arah autisme itu ada. Nah, tidak hanya itu, jadi misalnya kalau misalnya dipanggil nggak nengok, kita juga harus tes pendengaran, sama begitu ya. Kalau bisa dikasih barang-barang dia nggak ngikutin, ya kita juga harus tes penglihatan sih. Jadi tetap harus disingkirkan juga kemungkinan lainnya gitu. Iya. Nah, kalau seandainya nih dok ya, dokter ketemu sama dia memang anak yang dia udah positif autis ya dok ya, itu apa sih yang dokter lakukan untuk membantu si anak ini dok? Iya, jadi kita sebagai saya sebagai dokter anak, saya tidak bisa
mungkin bekerja sendiri untuk menata laksana seorang anak autisme. Jadi saya akan mengonsultasikan tentu saja dengan sejawat misalnya dari rehabilitasi medik ya, dari THT misalnya, karena tergantung dari kelainan yang diderita. Anak dengan gejala autisme, tadi kan spektrum itu artinya apa? Kisaran, ya, kisarannya itu banyak. Bisa tadi saya bilang, dia gejala utamanya misalnya sensori. Misalnya gimana? Dia tidak bisa mengenali sesuatu di sekitarnya gitu ya. Oleh karena itulah dia tidak aware, tidak peduli dengan sekitarnya. Karena apa? Karena bahkan dia merasakan aja dia nggak bisa gitu. Nah, jadi kita harus memberikan terapi sensori dulu sama anak ini gitu. Nah, kita harus konsultasikan juga dengan dokter rehabilitasi medik untuk terapi sensori integrasi namanya. Lalu misalnya ada gangguan makan, ya. Nah, anak autisme itu juga ke sensori itu kan merasa ya, sensori itu merasa gitu, proses merasa. Salah satunya merasa apa? Merasa makanan misalnya. Ada gangguan sensori misalnya sehingga dia tidak bisa merasa makanan itu gitu, rasanya seperti kita orang lama rasakan. Ya bayangin aja dia nggak bisa ngerasain, pasti dia nggak mungkin bernafsu untuk makan. Sehingga dia akan muncul gangguan makan misalnya. Nah, jadi kita konsultasikan juga dengan rehab medik untuk dilakukan misalnya tes pengenalan makanan, pengenalan bau-bauan. Lalu kalau sampai pada tahap dia misalnya belum bisa menelan, maka kan kita harus mengetes dulu ya, udah bisa menelan apa belum. Kalau misalnya makanan padat ya dalam hal ini, kalau misalnya udah bagaimana mengetesnya, kita konsultasikan dengan dokter spesialis THT untuk dites, misalnya nama tesnya FEES ya, kita sebut dengan FIS misalnya. Nanti kalau misalnya dia kemampuan menelannya baik, berarti kita sudah boleh latih dia untuk makan. Nah, kalau misalnya tes FIS-nya jelek, berarti kan kita belum bisa kasih makanan padat. Kalau dipaksakan takutnya tersedak. Terus misalnya apa lagi? Misalnya autisme tadi tentunya ada syarat utama tadi ya, dari 3 syarat itu salah satunya kan gangguan bicara atau gangguan bahasa atau keterlambatan bicara. Berarti kita harus memberikan terapi bicara. Berarti kita juga harus bekerja sama dengan dokter rehabilitasi medik untuk diberikan terapi bicara. Cuman emang untuk terapi bicara itu tahapannya biasanya sih setelah anak ini diberikan terapi sensori integrasi dan terapi okupasi dulu. Sensori integrasi itu tadi ya, dia merasakan, mengenali keberadaan orang. Karena kan kalau dia saja tidak menyadari keberadaan orang di sekitarnya, bagaimana kita akan mengajarkan dia bicara gitu ya, kan tidak bisa. Nah, tahapannya biasanya sensori integrasi dulu, terus okupasi ya. Okupasi itu diajarkan bagaimana dia bisa fokus pada satu hal gitu ya. Kalau misalnya diajarin, dia akan memperhatikan gitu ya. Nanti baru ke tahap berikutnya baru terapi bicara. Jadi nggak langsung ditembak terapi bicara. Nah, ketiga hal ini kita harus bekerja sama dengan dokter rehabilitasi medik. Yang mana prosesnya itu memang tidak bisa instan, ya, tidak bisa instan. Jadi betul-betul butuh waktu. Dan tentunya sebenarnya apa yang akan diterapi di rumah sakit ataupun di klinik misalnya, itu waktunya sangat terbatas, misalnya seminggu 2 kali dengan waktu misalnya 1 jam. Sehingga artinya sebenarnya latihan-latihan apakah itu sensori integrasi, apakah itu okupasi, apakah itu bicara, itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah dan harus dilakukan di rumah. Karena anak sebagian besar menghabiskan waktunya di rumah. Sehingga orang tua harus bekerja sama, berkomitmen untuk mensupport terapi anaknya, karena untuk autisme ini bukan obat-obatan terapinya gitu. Iya. Nah, selain itu orang tua harus gimana, Dok? Apa mungkin orang tua harus masukin anaknya sekolah di SLB gitu supaya anak ini bisa tetap mendapat pendidikan dan bisa bergaul dengan anak-anak yang lain? Iya. Jadi kita juga untuk kalau misalnya persiapan sekolah itu kan untuk menilai apakah kecerdasan seorang anak itu emang baik atau tidak, kita memang harus ada tes dulu, tes IQ namanya. Nah, jadi sebelum sekolah ya kita lakukan tes juga ya. Kita lakukan tes kalau memang kebetulan ketahuannya misalnya di usia sekolah atau ketahuan dari kecil tapi udah gitu udah diterapi ya. Nah, kita mengetes IQ untuk melihat apakah dia mampu untuk sekolah ya, di sekolah dengan kurikulum yang
biasa gitu ya, atau harus di sekolah yang kurikulum khusus, atau mungkin kita sebut dengan inklusi, atau mungkin inklusi itu mungkin orang lebih ininya, orang awam lebih terkenalnya dengan SLB. Kalau memang IQ-nya itu baik, karena anak autis itu bukan berarti dia bodoh. Anak autis itu juga bisa punya nilai IQ yang tinggi, bahkan ada jenis autis yang memang dia itu pinter banget di satu bidang, tapi ya nggak di semua bidang. Yang kepandaiannya atau kecerdasan itu melebihi orang normal IQ-nya gitu. Nah, kalau misalnya IQ-nya baik, ya, atau bahkan lebih seperti itu, ya kita bisa menyekolahkan dia di sekolah biasa tentunya. Tapi tentunya kita tidak bisa tiba-tiba. Tadi ya kita harus, kalau misalnya datang ke kita itu masih sensoris saja terganggu, masih perhatiannya juga belum ada perhatian, ya berarti kita nggak bisa langsung mendorong atau memprogram anak ini langsung sekolah. Ya kita terapi dulu, sensori integrasi, okupasi, bicaranya apa yang ada di masalah di anak ini, baru nanti setelah semua ini perbaikan, sambil jalan tentunya nggak setelah sih, ya sambil jalan misalnya dia udah bisa memperhatikan ya, bicaranya udah mulai bisa walaupun belum full gitu ya, ya itu udah mulai bisa kita sekolahkan. Akan tetapi kalau misalnya IQ-nya itu tidak maksudnya di bawah rata-rata gitu ya, itu kita lihat juga sih Kak, mungkin kita bisa sekolahkan di SLB. Tapi kalau misalnya betul-betul IQ-nya bukan hanya di bawah rata-rata, tapi memang betul-betul IQ-nya itu jelek seperti itu ya, rendah seperti itu, ya mungkin kita nggak bisa paksakan dia sekolah karena apa ya, memang tidak bisa seperti itu. Iya. Ya. Nah, terakhir nih dok, kan sampai sekarang ini kan masih ada orang tua yang malu anaknya autis. Jadi anaknya itu dikurung aja dok di rumah itu, nggak boleh bergaul sama siapapun gitu. Nah ini gimana nih dok, saran dan masukan dokter untuk orang tua yang masih seperti ini dok? Ya, jadi sebenarnya justru ya, yang dokter kan nggak mungkin tahu kalau misal orang tua tidak membawa anaknya, ya, tidak membawa anaknya periksa. Jadi sebenarnya orang tua inilah yang sangat berperan untuk membawa anaknya. Jangan khawatir, untuk saat ini sudah sangat banyak sekali ahli-ahli apa neurologi anak, seperti itu, tumbuh kembang yang, dan juga rehabilitasi, kita bekerja sama semua untuk menata laksana anak dengan autisme. Jadi apa ya, tidak usah berkecil hati, karena mereka memiliki juga kesempatan tadi ya, kalau misalnya IQ-nya memang baik, mereka punya kesempatan untuk bisa sekolah, untuk bisa berkarir seperti itu. Dan autisme itu bukan suatu hal yang harus dijadikan misalnya stigma atau dikucilkan gitu. Karena ya sama saja dengan masalah-masalah kesehatan yang lain seperti itu. Jadi ada solusinya. Ada solusi. Oh ya dok, ada yang lupa saya tanya tadi dok. Walaupun autis itu sampai sekarang nggak diketahui penyebabnya, tapi sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok supaya anak ini nggak autis ketika lahir? Tidak bisa, karena kan memang itu sudah, ya sampai saat ini ya, yang diyakini bahwa itu memang suatu kelainan yang bawaan. Artinya dia memang udah punya, akan menjadi seperti itu. Jadi belum bisa sih untuk saat ini. Belum bisa ya dok Tapi, ya, tapi iya, kita bisa tentunya tidak menyebabkan autisme ini menjadi berat tentunya, dengan faktor-faktor yang memperberat gitu. Oh iya, mungkin ini dok ya, mungkin dengan cara ini kali dok ya, apa sih, pas selama hamil itu rajin diperiksa kali dok ya kandungannya ya? Ya, walaupun rajin diperiksa juga belum tentu bisa ketahuan. Oh iya, Ya. belum tentu ya dok ya. Oke Iya, dokter, jadi belum bisa. sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan dok? Jadi mungkin ada satu hal ya yang mungkin sering jadi mitos, anak autis itu nggak boleh makan makanan tertentu, misalnya kayak yang mengandung gluten ya, itu sebenarnya mitos gitu. Jadi anak autisme itu tidak memiliki pantangan untuk makan makanan tertentu, jadi boleh makan semua makanan ya. Jadi pesan saya untuk orang tua, masyarakat, bahwa autisme adalah bukan penyakit yang harus distigma atau dikucilkan, dan sampai saat ini ya, sudah banyak ahli-ahli yang mampu menata laksana anak dengan autis, dan sehingga anak ini nanti akan memiliki kemampuan yang baik dalam hal misalnya
bisa mandiri melakukan sesuatu atau bahkan sampai di level dia bisa berkarir seperti anak-anak yang lain seperti itu. Iya, jadi intinya dok, kalau punya anak autis ini jangan malu, karena autis ini nih Iya, bukan stigma yang negatif, bukan aib ya dok ya. iya Bawa betul, anaknya ke dokter, nanti mungkin dokter bisa memberikan solusi-solusi ya dok ya, ini anak ini harus gimana gitu ya dok ya. Soalnya betul, sampai sekarang betul. masih banyak yang malu dok, punya anak autis, Iya, disembunyiin aja dok iya, di rumah, nggak boleh bergaul iya. kemana-mana anaknya. Malah tambah berat nanti. Mungkin Eh, aja anak itu pinter malah jadi nggak bisa apa-apa gitu. Iya, sayang banget kan dok ya kalau ternyata anak ini dia punya satu kecerdasan atau keahlian tapi orang tuanya jadi nggak tahu ya dok ya. Iya, betul. Heeh. Baik dokter Roro, penjelasannya udah detail banget. Terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya ya Sama-sama. dok. Mau praktek lagi ya Makasih dok ya. juga. Makasih ya. Iya, makasih dokter. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tribunus, itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Roro. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.